Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amriani Lestari dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hipotesis. Yang pertama, pengertian hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Hipotesis juga merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Baiklah, selanjutnya tentang pengertian hipotesis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sugiono 2009, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Yang selanjutnya, menurut Kerlinger 2006. Menurut Kerlinger 2006, hipotesis merupakan pernyataan dugaan atau konjektural tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis selalu mengambil bentuk kalimat, pernyataan, dan menghubungkan secara umum maupun khusus antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Yang ketiga, menurut Suryabrata 2000. Menurut Suryabrata 2000, jika ditinjau dengan teori ilmiah, hipotesis merupakan dedukasi dari teori ilmiah pada penelitian kuantitatif dan kesimpulan sementara sebagai hasil observasi untuk menghasilkan teori baru yang dimana peneliti meneliti dengan penelitian kualitatif. Yang keempat, menurut Sujana 2005. Menurut Sujana 2005 mengatakan hipotesis sebagai asumsi atau dugaan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan suatu hal yang sering dituntut untuk melakukan pengecekan. Baiklah, selanjutnya manfaat hipotesis dan dasar merumuskan hipotesis. Yang pertama, manfaat hipotesis. Manfaat hipotesis yang pertama harus menjelaskan masalah penelitian, dan yang kedua menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji oleh peneliti. Yang ketiga, pedoman untuk memilih metode analisis data. Yang keempat, dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Baiklah, selanjutnya dasar merumuskan hipotesis. Untuk merumuskan hipotesis, yang pertama kita harus berdasarkan pada teori. Yang kedua, berdasarkan penelitian terdahulu. Yang ketiga, berdasarkan penelitian pendahuluan. Dan yang keempat, berdasarkan akal sehat peneliti. Baiklah, selanjutnya karakteristik hipotesis. Yang pertama, konsisten dengan penelitian sebelumnya. Maksudnya, peneliti harus konsisten dengan apa yang telah pernah diteliti sebelumnya. Yang kedua, penjelasan masuk akal. Maksudnya di mana peneliti harus menjelaskan dengan masuk akal. Yang ketiga, perkiraan yang tepat dan terukur. Dan yang keempat, dapat diuji. Oke, selanjutnya macam-macam hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif yaitu hipotesis yang tidak membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lain. Contoh dari hipotesis deskriptif yaitu misalnya saja setengah penduduk Pulau Jawa bekerja sebagai petani. Contoh lainnya yaitu mahasiswa yang aktif berorganisasi mempunyai IPK yang tinggi, sehingga variabel penelitian yang ditemukan yaitu yang pertama jumlah penduduk dan pekerjaannya, sedangkan variabel dari contoh yang kedua adalah tingkat keaktifan berorganisasi dengan IPK. Oke, selanjutnya hipotesis asosiatif yaitu memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat hubungan.
Baiklah, contoh dari hipotesis asosiatif yaitu contoh seperti penelitian terhadap orang-orang yang sudah menikah akan mempunyai tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang belum menikah. Contoh tersebut menunjukkan bahwa jika hubungan antara status perkawinan dan tingkat kepercayaan diri seseorang, hipotesis tersebut juga tergolong hipotesis yang rasional karena berhubungan kedua variabel dideskripsikan secara eksplisit. Baiklah, selanjutnya hipotesis komparatif, yaitu hipotesis untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membedakan. Secara sederhana, hipotesis ini merupakan dugaan tentatif dari rumusan masalah yang komparatif. Artinya, variabelnya sama, hanya saja sampel populasi dan kondisinya yang berbeda. Baiklah, selanjutnya dalam sebuah penelitian hipotesis, peneliti dapat menyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, hipotesis nol merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan atau pengaruh antara variabel sama dengan nol, atau dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan hubungan atau pengaruh antara variabel tersebut. Maksud dari hipotesis nol ini, jika peneliti meneliti variabel yang ingin diteliti peneliti, hasil dari hipotesis tersebut tidak terdapat perbedaan hubungan atau pengaruh antara variabel tersebut, atau hasilnya sama dengan nol. Yang kedua, hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan hubungan atau pengaruh antara variabel tidak sama dengan nol, atau dengan kata lain terdapat perbedaan hubungan atau pengaruh antara variabel. Maksud dari hipotesis alternatif ini, jika peneliti meneliti variabel yang akan diteliti peneliti, variabel tersebut tidak sama dengan nol atau tidak menghasilkan angka nol. Baiklah, selanjutnya ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, dinyatakan dalam kalimat yang tegas. Contohnya, upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Kalimat tersebut dinyatakan dengan jelas. Contoh yang kedua, upah memiliki pengaruh yang kurang berarti terhadap produktivitas karyawan. Kalimat tersebut dinyatakan dengan tidak jelas. Baiklah, yang kedua, hipotesis dapat diuji secara alamiah. Contohnya, upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Kalimat tersebut dapat diuji secara alamiah. Dan contoh kedua, batu yang belum pernah terlihat oleh mata manusia dapat berkembang biak. Pada hipotesis ini tidak dapat dibuktikan karena tidak ada pengumpulan data tentang batu yang belum terlihat oleh manusia. Yang ketiga, dasar dalam merumuskan hipotesis kuat. Contohnya seperti harga barang berpengaruh negatif terhadap permintaan. Dari contoh tersebut memiliki dasar kuat, yaitu teori permintaan atau penawaran. Contoh yang kedua, uang saku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jam belajar mahasiswa. Contoh tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dalam merumuskan hipotesis. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan mudah dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.